Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat 17. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita merenungkan dan belajar bagaimana supaya kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami janji Tuhan, karena saya percaya janji Tuhanlah yang terbaik yang bisa kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan saya juga percaya ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang, bagi setiap pribadi, siapapun dia, dimanapun dia dan bagaimanapun kehidupannya. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang tersebut. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia akan mengalami di dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Karena sekali lagi, tidak semua orang yang akan mengalami janji firman Tuhan. Apakah Tuhan punya janji bagi setiap orang yang pernah hidup di dunia ini? Ya. Tetapi apakah semua orang akan mengalami janji-janji firman Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu saudara. Dan kalau kita rindu mengalami janji-janji firman Tuhan, maka kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Dengan satu kerinduan saudara, kita akan hidup sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan saya sangat rindu saudara mendengarkan kesaksian saudara di mana saudara menyaksikan bahwa benar pada akhirnya saudara mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara, ataupun bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami janji firman Tuhan. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa membaca dan imannya dikuatkan untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, supaya dia meraih janji firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara dengan gampang dapat memahaminya. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya umat-umat Tuhan hidup menurut kehendak Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan hari ini pun saya rindu kita belajar bagaimana supaya dalam hidup kita menerima dan mengalami janji-janji firman Tuhan. Di ayat 17 dengan tegas di sana dikatakan, saudara, bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, siapakah yang berhak menerima janji Allah? Siapakah yang berhak mengalami janji Allah di dalam kehidupannya? Ahli waris. Orang yang menjadi ahli warislah yang akan berhak menerima janji-janji itu. Dan kemudian selanjutnya, siapa yang akan menjadi ahli waris? Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang akan menjadi ahli waris adalah orang yang merupakan anak-anak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, lebih jauh kita bertanya, siapakah yang merupakan anak Allah yang sesungguhnya? Semua manusia diciptakan oleh Allah, tetapi di dalam firman Allah berkata bahwa Dia pernah berkata bahwa iblis adalah bapamu. Berarti ada anak-anak iblis sekalipun dia ciptaan Tuhan, karena dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan. Nah, siapa yang merupakan anak-anak Allah? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Siapakah anak Allah yang akan menjadi ahli waris, yang akan menerima janji Allah? Supaya kita belajar, saudara, dan kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya kita sebagai anak Allah yang akan menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tadi siapa yang akan menerima janji Tuhan? Ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Anak-anak Allah. Siapa yang merupakan anak Allah? Ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami janji firman Tuhan? Hiduplah sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak-anak Allah. Jadi, saudara, menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak Allah. Tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi pewaris-pewarisnya Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sudah merupakan anak-anak Allah? Bukti kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Tuhan. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, saudara, apa buktinya, apa cirinya seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah? Karena kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak Allah, saya percaya semua kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa buktinya seseorang dipimpin oleh Roh Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Nah, di sini dikatakan sekali lagi ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah
anak Allah. Oke, jadi kita mencatat bahwa anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah adalah ahli waris, dan ahli waris akan menerima janji-janji. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang akan menerima janji Tuhan. Nah, apa bukti dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan melihat ada 3 ciri orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, orang yang hidup oleh Roh Allah. Ayat 13, yang pertama ayat 13, saudara. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang hidup menurut daging akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Tetapi jika hidup oleh Roh, maka akan mengalami hidup. Dan kalau hidup oleh Roh, tadi dikatakan bahwa adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Nah, tapi apa cirinya hidup oleh Roh? Lihat ayat 13 bagian B itu, saudara. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi bukti hidup oleh Roh, orang tersebut akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya dan dia akan mengalami kehidupan. Jadi ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang mematikan perbuatan dagingnya. Atau dengan kata lain, orang yang mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi ciri orang yang hidup oleh Roh adalah hari demi hari dia mematikan perbuatan dosanya. Hari demi hari dia mematikan tabiat dosanya. Hari demi hari dia mematikan pikiran, karakter, sifat, perkataan, dan semuanya. Hari demi hari berproses menjadi semakin baik karena dia mematikan dan mematikan dan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Tidak susah untuk melihat, saudara, apakah kita berproses semakin baik? Kita semakin baik dan semakin jauh dari dosa karena hari demi hari kita dipimpin oleh Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu sebabnya anak-anak Allah harusnya bertumbuh, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya dipimpin oleh Roh Allah, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia tidak langsung sempurna, dia tidak langsung menjadi baik sekali, tetapi dia berproses oleh karena Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Jadi ciri-ciri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah hari demi hari kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Dan oleh Roh Allah itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ataukah hari ini kita sedang menikmati hidup dalam dosa? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, dan buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita akan mengalami janji-janji Allah sebagai anak Allah, sebagai ahli waris di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Bukti dipimpin oleh Roh Allah, mematikan perbuatan daging, mematikan perbuatan dosa. Bukti kedua dipimpin oleh Roh Allah. Lihat ayat yang ke-15, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat berikutnya, saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, panggilan ya Aba, ya Bapa itu adalah panggilan keintiman dengan Bapa. Dan oleh roh itulah kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, ciri kedua orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah dia hidup intim dengan Bapa. Karena roh itu membawa dia dekat dengan Bapa, membawa dia intim dengan Bapa. Ada hubungan yang melekat dengan Bapa, ada kedekatan dengan Bapa. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena roh itu pasti akan membawa dia semakin dekat kepada Bapa.
Kalau ada orang yang berkata dia anak Allah tapi dia jauh dari Tuhan, maka dipertanyakan. Kalau memang dia anak Allah, maka roh Tuhan pasti akan membawa dia semakin intim, semakin dekat dengan Bapa. Bukti kedua, saudara, kita hidup dipimpin oleh roh Allah, sehingga kita akan menerima janji-janji Allah, adalah kita hidup intim dan dekat dengan Bapa. Roh yang akan menolong kita dekat dengan Bapa. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16. Roh itu, maksudnya roh Allah yang ada dalam diri kita, akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ciri ketiga, orang yang merupakan anak Allah yang akan menerima janji Allah, yang dipimpin oleh roh Allah yang akan menerima janji Allah, adalah orang yang bersaksi bersama-sama dengan roh Allah. Artinya roh Allah itu mendorong dia untuk hidup bersaksi kepada orang lain, untuk hidup menjadi kesaksian kepada orang lain, karena roh Allah akan bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa dia adalah anak Allah. Apa yang dia saksikan, dia akan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saksi. Itu sebabnya, saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak Allah, padahal dia tidak rindu menyaksikan Allah di dalam dirinya, tidak rindu menyaksikan keselamatan yang dia terima, janji Allah, berkat Tuhan yang dia terima, dipertanyakan, saudara. Karena orang yang merupakan anak Allah, roh Allah ada dalam dirinya, maka roh itu pasti akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Adakah saudara punya kerinduan bersaksi kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada orang-orang terdekat saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus mengasihi mereka? Orang yang sudah menjadi anak Allah pasti rindu bersaksi. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah berjuang. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang banyak hal. Dalam bisnis saudara, dalam semua yang saudara kerjakan. Dan saya percaya dalam semuanya itu saudara rindu mengalami janji Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami janji Tuhan dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara? Jadilah ahli waris. Bagaimana jadi ahli waris? Jadilah anak Tuhan. Bagaimana menjadi anak Tuhan? Di ayat 24 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hiduplah dalam pimpinan roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya kita dipimpin oleh roh Allah? Yang pertama, oleh roh Allah yang ada dalam diri kita, kita mematikan perbuatan dosa dalam hidup kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik. Bukti dipimpin oleh roh Allah yang kedua adalah bahwa oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita intim dan dekat dengan Bapa. Roh itu akan membawa kita dekat dengan Bapa. Dan yang ketiga, oleh roh itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Untuk mengalaminya, hiduplah sebagai anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, untuk melangkah hidup dalam pimpinan roh Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu
untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya,
jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.